Nah, halo, kenalin aku Bintang. Di sini aku akan mencoba melakukan tutorial melakukan purchase order di Odoo. Nah, di Odoo ini kita akan melakukan purchase order. Pertama, kita harus menggunakan localhost. Di localhost 8069 itu semuanya pasti ada di localhost 8069. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah aku akan menggunakan database demo. Jadi, bedanya database demo sama tidak itu adalah sudah ada isiannya lah kalau demo. Nah, misal aku akan membuat login dulu. Untuk melakukan purchase order, pertama kita harus membuat sebuah company. Nah, company di sini bisa cara membuatnya adalah di dashboard setting. Nah, kemudian kita akan klik setup. Nah, setup ini membuat sebuah company. Di sini aku sudah pernah membuat, jadi tinggal diedit. Kalau belum pernah, tinggal di create gitu. Misal diedit nama company-nya apa, alamatnya, data-data terkaitnya. Jika sudah diisi lengkap, kita akan save. Nah, jika sudah membuat sebuah company-nya, kita akan membuat karyawan-karyawan yang ada di company, departemennya apa saja di company-nya. Misal kalau broadcast itu pasti ada broadcasting departemen. Nah, untuk membuat karyawannya itu di manage access rate ini. Kita klik saja, misal. Nah, untuk membuatnya tinggal di create. Nah, kita masukin nama, email, macam-macam. Ini application access ini cukup penting karena misalnya namanya adalah accounting, dia hanya bisa mengakses modul accounting. Misal namanya broadcasting, dia akan mengakses broadcasting saja. Jika sudah mengakses, ini tinggal diklik. Kalau dia nggak bisa akses, digosongin gitu. Ini aku udah pernah buat usernya, jadi nggak perlu. Nanti kalau sudah membuat ini, tinggal di save saja. Nah, kemudian kita akan melakukan change password dengan cara klik di sini, kemudian ada muncul actionnya, change password. Nah, change password ini digunakan karena untuk melakukan login pasti membutuhkan passwordnya gitu. Kalau enggak gitu, nanti akan dikirimkan ke email yang ini. Nah, email yang ini itu perlu dikonfirmasi sama usernya, tapi kebetulan ini emailnya ngasal ya, jadi jangan ditiru. Kemudian misal Michael admin ini dia adalah bisa mengakses banyak modul karena dia petingginya, istilahnya yang dibutuhkan karyawan tugas departemen. Misalnya kita akan login dulu, logout dulu ya. Kemudian login sebagai broadcasting yang sudah kita buat tadi karyawannya. Nah, di sini kita akan login dulu. Nah, broadcasting ini tadi kita sudah mengakses akses kontrolnya. Akses kontrolnya dia hanya bisa mengakses broadcasting. Misalnya seperti itu. Nah, kita untuk melakukan broadcasting, kita request for quotation dulu. Kita tombol create. Nah, asumsinya perusahaan kita membutuhkan furnitur untuk keperluan perusahaan. Nah, kita akan mengirimkan sebuah quotation ke perusahaannya. Misal Azure, ini tanggal ordernya kapan, kemudian produknya kita ingin beli apa ya, acoustic blue screen misal, jumlahnya berapa, jumlahnya ini bukan 1000 tapi ini 1,00, cara penulisan aja. Misal 10, harganya 1 juta. Terus beli lagi office kursi, beli lagi kursi harganya
500.000, jumlahnya 10. Ini pajak, misal pajaknya nggak perlu ada pajak lah. Terus ini kita delete pajaknya. Nah, ini adalah request for quotation dulu. Kita akan mengirimkan RFQ ke sebuah perusahaan. Namanya ini Azure Interior. Ke vendor maksudnya. Sebesar 15 juta. Nah, kita bisa melakukan send by email atau print RFQ. Pertama kita juga bisa nge-save dulu. Jadi nggak langsung ngirim. Bisa misal save dulu. Bisa diedit, di create lagi, misal di print. Ini akan menyimpan ke laptop atau memori internal. Terus resend by email, bisa dikirim by email. Tadi kan di RFQ, sekarang dikirim by email, bisa. Nah, katakanlah kita sudah mengirimkan RFQ-nya ke Azure Interior tadi, seorang vendor. Nah, Azure Interior itu akan membuatkan sebuah quotation ke kita, perusahaan kita. Nah, quotation ini sudah dikirim. Nah, kita akan melihat nih, quotation-nya sesuai atau enggak, asumsinya seperti itu. Nah, ternyata quotation-nya seperti ini. Lalu kita akan mengkonfirmasi order dari RFQ. Ini nanti akan terjadi PO, purchase order. Jadi kita sudah mengorder ke Azure tadi. Ini sudah diterima, dikirim, barangnya dikirim. Nah, ketika barang dikirim, ini asumsinya barang sudah dikirim sama Azure. Nah, seorang purchase department ini dia akan melihat hasil yang dibelinya, produknya sesuai apa enggak. Kita beli 10, datangnya 10, terus ada yang cacat atau enggak, misal gitu. Nah, setelah dilihat produknya, receive produk, jadi kita mengkonfirmasi produknya sudah datang apa belum, sampai atau belum. Kita receive dulu, misal. Nah, jadilah sebuah PO. Di sini juga bawah-bawahnya kelihatan jejak digital atau history. Kemudian kita juga bisa melakukan print. Kita bisa ngeprint PO. Kalau pengen melihat apa saja RFQ yang sudah kita buat, itu kita bisa melihat di sini. Misal ini ada macam-macam, 1 sampai 10, ada 10. Terus ini juga ada statusnya dia masih hanya sebatas RFQ, belum dikirim, atau dia statusnya sudah purchase order, jadi sudah beli, atau statusnya masih RFQ-nya dikirim, kita belum mengkonfirmasi sebuah PO. Mantap. Jadi sekian tutorial purchasing dari aku. Thank you.